Fadela Nikita Yumi, NPM 19170510054 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi desain dan analisis algoritma. Materinya yaitu Big O and Time Complexity, Recurrence and Master Theorem, Divide and Conquer Part 1, Divide and Conquer Part 2, Dynamic Programming, MCM, Graph, Complexity Theory, P versus NP. Yang pertama, Big O and Time Complexity, atau Big O dan waktu kompleksitas, adalah konsep dasar yang menunjukkan bahwa waktu berjalan, maka suatu fungsi bertambah seiring dengan bertambahnya ukuran input. Menjalankan kode di komputer, yang di kanan ini merupakan kodenya. Nah, yang ini merupakan hasilnya. Jika input 1, maka hasilnya 1, 3, 6, 9, 3. Jika memiliki 2 input, 2, 5, outputnya 1, 9, 7, 1, 2, 6, 9, 10, 1, 7, dan seterusnya. Yang bawah ini grafiknya. Nah, yang sebelah kiri ini menunjukkan waktunya. Berapa lama, lalu yang bawah ini menunjukkan banyaknya input. Jadi kalau misal 1 itu lamanya, running time-nya itu 0,22 detik. Nah, berikut ini kompleksitas waktu. Adalah suatu cara menunjukkan bagaimana runtime suatu fungsi meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran input. Nah, ini grafik yang sama seperti tadi, yang samping itu merupakan waktu running time dalam detik, yang bawah itu merupakan banyaknya inputnya. Jadi, semakin banyak inputnya, maka semakin lama waktu running time-nya. Notasi Big O, suatu cara yang lebih matematis untuk mengekspresikan kompleksitas waktu. Kalau O kali 1, maka itu konstan waktunya. Terus O dikali N, maka waktunya linear. O N kuadrat, berarti pangkat 2. O N kubik, pangkat 3. Berarti waktunya pangkat 3. T sama dengan A dikali N tambah B sama dengan ON. T sama dengan Cn kuadrat ditambah Dn tambah E sama dengan ON kuadrat. Cara cepat untuk mendapatkan Big O, mencari Big O adalah dengan ini. Dan menghilangkan koefisien. Dari nilai Big O dan kompleksitas waktu, kita dapat membandingkan kinerja dua fungsi atau algoritma, kode, dan lain-lain dengan mudah berdasarkan kompleksitas waktunya. Meskipun pada kenyataannya kinerja fungsi tergantung pada beberapa aspek lain seperti memori dan kompleksitas kode. Nah, yang kiri ini ON kuadrat, yang kanan itu O dikali 1. Cara menentukan kompleksitasnya tanpa menjalankan program beberapa kali. Berikut contohnya. Ada sebuah kode. Nah, itu kode 1. P1 sama dengan O kali 1 ditambah O kali 1 sama dengan C1 ditambah C2 sama dengan C3. C3 dikali 1 sama dengan O kali 1. O kali 1 ditambah O kali 1 sama dengan O kali 1. Nah, kode 2 itu T2 sama dengan O dikali 1 ditambah N dikali O kali 1 ditambah O kali 1 sama dengan C4 ditambah N dikali C5 sama dengan O kali N. Grafik kompleksitas. Yang di kiri ini merupakan grafik kompleksitas. O kali 1 itu konstan.
Nah, yang paling bawah itu kalau O kali 1. Terus O dikali log N sama dengan logaritmik. Contohnya, binary search tree. Itu menggunakan O dikali log N. Jadi, stabil dia. Terus, O dikali N itu linear. Membentuk garis, tapi nggak terlalu curam. Terus, O dikali N pangkat 3 kubik itu lebih curam dari O dikali N. Kuadrat sama N aja. Terus, O dikali N pangkat M sama dengan eksponensial, itu dia yang paling curam. Langsung naik ke atas grafiknya, yang paling atas. Catatan, notasi Big O bisa kombinasi dari notasi yang ada di atas. Contohnya O dikali N kali log N. Materi kedua yaitu Recurrence and Master Theorem. Fungsi rekursif adalah metode perulangan yang terjadi akibat pengeksekusian suatu fungsi yang mana fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri. Bisa jadi ia terus memanggil dirinya sendiri tanpa batas, atau mungkin dia akan terhenti jika kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya urutan, himpunan, dan fungsi yang dapat direpresentasikan secara rekursif. Ada dua cara untuk membuat relasi rekursif. Yang pertama, rekursif step pada tahap ini membuat aturan untuk menambahkan anggota baru dalam baris atau deret himpunan atau fungsi tersebut. Basic step yaitu mengspesifikasi inisial member seperti baris atau deret himpunan atau fungsi. Berikut contoh relasi rekursif dari suatu deret dan dari suatu fungsi. Yang atas ini merupakan contoh relasi rekursif dari suatu deret. Carilah definisi rekursif dari AN sama dengan R pangkat N dengan R anggota dari N, R tidak sama dengan 0, dan N adalah integer yang positif. Ini yang bawahnya. N sama dengan 0, A0 sama dengan R pangkat 0 sama dengan 1. N sama dengan 1, A1 sama dengan R pangkat 1 sama dengan R. N sama dengan 2, A2 sama dengan R pangkat 2. N sama dengan 3, A3 sama dengan R pangkat 3, dan seterusnya. Jadi bisa didefinisikan sebagai A0 sama dengan R pangkat 0 sama dengan 1, dan AN ditambah 1 sama dengan R dikali AN, N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang bawah, contoh relasi rekursif dari suatu fungsi. Jika F sama dengan 0, maka 3. F, N ditambah 1 sama dengan 2F, N tambah 3. Jadi, F0 sama dengan 3, F1 sama dengan 2F dikali 0 ditambah 3 sama dengan 2 kali 3 tambah 3 sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 9. F2 sama dengan 2F kali 1 tambah 3 sama dengan 2 kali 9 tambah 3 sama dengan 18 tambah 3 sama dengan 21, dan seterusnya. Master Theorem. Teorema master menyediakan buku masak untuk memecahkan masalah berulang dalam bentuk Tn sama dengan AT dikali N per B ditambah Fn. Jika A lebih dari sama dengan 1 dan B lebih dari 1 dan Fn adalah bilangan positif. Dan berikut ini rumus lainnya. Rumus yang A jika E lebih dari 0, yang B jika K lebih dari sama dengan 0, yang C untuk suatu E lebih dari 0, dan Fn memenuhi kondisi reguler AF N per B kurang dari sama dengan CFN untuk suatu C dengan O kurang dari C kurang dari 1 dan N yang cukup besar, maka Tn sama dengan omega Fn.
Materi ketiga, Divide and Conquer, part 1. Aspek algoritma. Analisis kriteria algoritma yang baik. Kompleksitas algoritma menggunakan laju pertumbuhan fungsi. Kompleksitas masalah polinomial, polinomial non-deterministik, dan NP-complete. Teknik desain algoritma yaitu divide and conquer, backtracking, greedy, dynamic, programming, sama graph. Divide and conquer. Divide adalah membagi masalah menjadi beberapa submasalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula namun berukuran lebih kecil. Conquer memecahkan atau menyelesaikan masing-masing upaya masalah secara rekursif. Combine menggabungkan solusi masing-masing upaya masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Masalah yang bisa diselesaikan dengan teknik divide and conquer. Binary search, menemukan elemen dalam daftar terurut. Pertama, ambil elemen tengah daftar dan bandingkan dengan elemen yang ingin kita temukan. Jika sama, proses selesai. Akan ada dua sub masalah pada setiap langkah, tetapi hanya pada yang akan dilakukan, menggabungkan solusi. Merge sort, mengurutkan daftar menggunakan teknik sortir gabungan. Daftar dibagi menjadi dua bagian. Tiap bagian akan diurutkan menggunakan teknik merge sort secara rekursif. Setelah dipesan, bagian-bagiannya akan digabungkan menjadi satu daftar tunggal. Proses merge sort. Algoritma dirumuskan dalam 3 langkah berpola divide and conquer. Berikut menjelaskan langkah kerja dari merge sort. Divide, memilah elemen-elemen dari rangkaian data menjadi dua bagian. Conquer, setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Kombinasi, mengkombinasikan dua bagian tersebut secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data berurutan. Menghitung kompleksitas waktu. Master Theorem 1 untuk divide and conquer. Master Theorem 2 untuk divide and conquer. Rumus yang pertama, jika A lebih dari B pangkat K. Rumus yang kedua, jika A sama dengan B pangkat K. Rumus yang ketiga, jika A kurang dari B pangkat K. Materi keempat, divide and conquer part 2. Menerapkan divide and conquer pada multiplication. Menggunakan teknik D&Q. Jadi, mengalihkan angka yang besar itu dipisah-pisah dulu, terus nanti digabung lagi. Berikut kompleksitasnya. Karatsuba approach, pendekatan yang digunakan agar hasilnya tidak n kuadrat sehingga lebih efisien. Matrix multiplication menggunakan teknik D&Q. Divide membagi matriks A dan B menjadi 4 matriks n per 2 kali n per 2. Conquer, kalikan 8 matriks tersebut dengan cara rekursif. Combine, gabungkan hasilnya menggunakan 4 operasi penjumlahan. Streisand method. Divide, memisahkan A dan B menjadi ukuran 4 matriks, n per 2 dikali n per 2. Hitung 14 matriks dari n per 2 dikali n per 2 dengan operasi penjumlahan. Conquer, rekursif kan determinan PI sama dengan AI dikali BI dengan I sama dengan 1, 2, sampai 7. Combine, gabungkan jumlah dari 7 perkalian tersebut dengan 8 operasi penjumlahan. Materi kelima, Dynamic Programming MCM, suatu teknik yang mirip dengan divide and conquer, D&C. Tetap menerapkan proses pembagian suatu masalah menjadi sub-masalah, kemudian solusi dari sub-sub masalah disatukan. Jika teknik D&C generalisasinya adalah independen pada submasalah, sedangkan teknik DP
Generalisasinya adalah dependen pada submasalah. Submasalah pada teknik DP saling tergantung satu sama lain, sehingga dalam artian submasalah pada teknik DP saling mengerti solusi dari submasalah lain, jadi apapun solusi yang optimal tidak masalah. Optimization problem, menemukan solusi dengan nilai optimal, maksimal, atau minimal. Karakteristik dari optimization problem ini yaitu fungsi objektif, solusi yang layak, kendala, dan solusi optimal. Typical step of DP. Mengkarakteristik struktur solusi optimal, mendefinisikan nilai solusi optimal secara rekursif, menghitung nilai solusi optimal secara bottom up, menghitung solusi optimal dari informasi yang dihitung atau disimpan. Matrix chain multiplication. Dynamic programming untuk menyelesaikan permasalahan optimasi matrix chain multiplication. Masalahnya diberikan A1, A2, sampai AN menghitung produk A1 kali A2 sampai AN. Cari cara tercepat, contohnya perkalian yang paling sedikit untuk dihitung. Ada dua matriks, A, P, I, dan B, QR. Menghitung produk C, PR. Dalam P kali Q kali R, perkaliannya berikut codingannya. Cara rekursif. Posisi berbeda tutup kurung akan menghasilkan angka perkalian dari produk dari banyak matriks. Perkalian matriks. Contohnya A 10, 100, B 100, 5, C 5, 50. Jika A kali B tutup kurung kali C 10 dikali 100 dikali 5 ditambah 10 dikali 5 dikali 50 sama dengan 7.500. Jika A buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan 10 dikali 100 dikali 50 ditambah 100 dikali 5 dikali 50 sama dengan 75.000. Cara pertama lebih cepat dibanding cara kedua. Jadi, apa fungsi utama dari kasus MCM? Objective function, yaitu mencari nilai optimal untuk perkalian antar matriks. Feasible solution adalah berbagai syarat sembarang untuk dapat mengalihkan matriks-matriks tersebut. Optimal solution adalah jumlah perkalian paling sedikit agar bisa menghasilkan perkalian antar matriks. Caranya, institutive brute force solution, menghitung jumlah tanda kurung dengan memeriksa semua kemungkinan tanda kurung. Misalkan P dikali N, menyatakan jumlah kurung alternatif dari barisan N matriks. Berikut rumusnya dan penyelesaiannya. Contoh penyelesaian MCM, misal diberikan matriks A1, A2, dan A3, dan A4 dengan ukuran sebagai berikut. A1 merupakan matriks 3 kali 2, A2 matriks 2 kali 4, A3 matriks 4 kali 2, A4 matriks 2 kali 5. Akan dicari urutan perkalian matriks dengan biaya minimal. Operasi perkalian paling sedikit. Untuk menyelesaikan persoalan ini akan digunakan dua matriks C dan K dengan ukuran 4 kali 4. Matriks C digunakan untuk menyimpan biaya tiap perkalian matriks, dan matriks K digunakan untuk menyimpan jalur yang telah dilewati. Pengisian matriks dilakukan secara diagonal sebagai berikut. Tiap diagonal menandakan 1, 2, 3, dan 4. Dimensi matriks akan tersimpan ke dalam sebuah array S sebagai berikut. Tahap 1, menghitung
C11, C22, C33, dan C44. Tahap 2 menghitung C12, C23, dan C34. Perhatikan bahwa K12 sama dengan 1 karena setiap perhitungan C12 yang memberikan nilai terendah adalah saat K sama dengan 1. Begitu pula dengan K23 dan K34. Tahap 3 menghitung C13 dan C24. K13 dan K24 diisikan 1,3 karena K13 dan K24 diisikan 1. 3 karena pada perhitungan C13 dan C24 yang memberikan nilai minimum adalah saat K sama dengan 1 dan K sama dengan 3. Yang keenam ada graf. Graf adalah kumpulan dari titik atau node dan garis di mana pasangan-pasangan titik node tersebut dihubungkan oleh segmen garis. Node ini biasa disebut dengan simpul atau vertex dan segmen garis disebut ruas atau edge. Gambar di kanan ini graf langsung dan graf tidak langsung. Terminologi grafik, ada path. Path itu panjangnya yang 4, I, C, F, G, H. Dia tidak memutar. A, B itu juga tidak memutar. Cycle. Cycle itu memutar. Jadi diawali dengan I, diakhiri dengan I. I, C, F, G, H, I. Terus ada tree. Tree itu membentuk cabang-cabang. Masalah pada grafik yang diselesaikan menggunakan algoritma. Minimum spanning tree. Pohon merentang adalah graf yang diperoleh dengan memutus sirkuit dengan cara menghilangkan beberapa sisi di dalam graf awal tanpa mengurangi jumlah simpulnya. Algoritma Kruskal. Pada algoritma Kruskal, data harus diurutkan dulu berdasarkan dari sisi dengan bobot terkecil ke terbesar. Selanjutnya, penentuan sisi yang terpilih didasarkan pada urutan bobot tersebut. Sisi dengan bobot sama dapat dipilih secara bersamaan atau dipilih sebagian secara sembarang dengan syarat tidak terjadi sirkuit di antara sisi-sisi yang dipilih tersebut. Materi ketujuh, Complexity Theory P versus NP. Polynomial Time Algorithm adalah algoritma yang kompleksitas waktu kasus terburuknya dibatasi oleh fungsi polinom dari ukuran masukannya. Tn sama dengan O, Pn sama dengan Pn adalah polinom dari N. Contoh persoalan sorting, searching, dan perkalian matriks. Di luar itu, algoritma dinamakan non-polynomial time algorithm. Contohnya, TSP, integer knapsack problem, graph coloring, circuit Hamilton, partition problem, bin packing, dan integer linear programming. Dikaitkan dengan mesin Turing. Sebuah persoalan dikatakan solvable jika terdapat mesin Turing yang dapat menyelesaikannya. Unsolvable jika tidak dapat dibuat mesin Turing untuk menyelesaikannya. Solvable problem dapat dibagi menjadi dua kategori, trackable dan intractable. P-problems and NP-problems. P-problems adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Semua persoalan keputusannya yang dapat diselesaikan dalam waktu polinom adalah anggota himpunan P. Contoh, persoalan mencari apakah sebuah key terdapat di dalam sebuah larik adalah P-problems. NP-problems. NP, non-deterministic polynomial. Polynomial time non-deterministic algorithm adalah algoritma non-deterministik di mana terdapat verifikasinya adalah algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. NP-problems adalah himpunan persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh algoritma non-deterministik dalam waktu polinom.
NP-complete problem. Definisi NPC adalah persoalan X dikatakan NPC jika X termasuk ke dalam kelas NP. Tiap persoalan di dalam NP dapat direduksi dalam waktu polinom menjadi X NPC PNP. Untuk menunjukkan bahwa X adalah NPC, caranya adalah sebagai berikut. Tunjukkan bahwa X adalah anggota NP. Pilih instance Y dari sembarang persoalan NPC. Tunjukkan sebuah algoritma dalam waktu polinom untuk mentransformasikan atau mereduksi Y menjadi instan persoalan X. Sekian dari saya, bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.